Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, baiklah di saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah. Oleh karena itu mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita melakukan NNBT nomor 7, mari puji Tuhan Yesus. Mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam ibadah di saat ini. Ibadah kolom di saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kidung Jemaat nomor 388, selamat di tangan Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, sadar ataupun tidak, terkadang kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu mari di saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasih setiamu yang besar bagi kami selalu kami rasakan dalam kehidupan ini. Kasih-Mu sungguh luar biasa, namun terkadang kami tidak mampu melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang jujur di hadapan-Mu. Terkadang pula kami tidak mengasihi-Mu. Bahkan seringkali kami lari dari hadapan-Mu. Karena itu di saat ini kami datang kepadamu. Kami memohon pengampunan yang daripada-Mu Bapa. Biarlah Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang seringkali kami perbuat menyakiti hati-Mu. Baik secara sadar ataupun tidak. Baik itu lewat perkataan, tindakan, bahkan pikiran kami.
Kami memohon pengampunan yang daripadamu, dan kami percaya ketika dengan tulus hati kami mengaku setiap dosa dan kesalahan kami kepadamu, Engkau Allah yang Maha Pengasih, yang akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih banyak Bapa di surga yang mengutus putra-Mu yang tunggal untuk menebus setiap dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. NNBT nomor 10, ya Tuhan yang kudus. Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah nas pemberitaan anugerah Allah dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kekal yang ada di dalam kerajaan sorga. Firman-Mu yang akan menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Karena itu biarlah firman-Mu yang akan terus menerangi setiap hati dan pikiran kami. Dengan hikmat yang Engkau beri bagi kami dapat memahami firman, tetapi juga dengan iman yang kami miliki, kami dapat memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau bagi kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman-Mu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia,
sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sampai di sana firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mempertahankan iman di tengah situasi yang nyaman dan aman, itu adalah sesuatu yang mudah dan biasa. Tetapi hal yang luar biasa adalah ketika kita mampu mempertahankan iman, sekalipun dalam tekanan, dalam penganiayaan, bahkan dalam ancaman. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, di mana mereka sementara menghadapi penderitaan yang sangat mengerikan oleh pemerintahan Romawi, yaitu Kaisar Domitianus. Di mana orang-orang Kristen pada waktu itu dikejar-kejar oleh pemerintahan Romawi untuk menyembah Kaisar yang dianggap sebagai dewa mereka. Namun orang-orang Kristen pada waktu itu tidak mau menyembah Kaisar sebagai dewa mereka. Karena bagi mereka yang harus disembah, yang hanya dapat disembah dan dimuliakan itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tapi meskipun mereka tidak menyembah Kaisar sebagai dewa, namun mereka sangat menghormati Kaisar. Karena Kaisar sebagai pemerintah atau sebagai pimpinan.
Nah, oleh karena itu Rasul Petrus mengingatkan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu untuk tetap tabah dan tekun dalam penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sebab iman tidak bertumbuh dalam kebahagiaan. Iman tidak hanya bertumbuh dalam kegembiraan, tetapi justru iman bertumbuh di tengah pengharapan akan penderitaan dan pergumulan yang dialami. Karena penderitaan akan membawa kemenangan, sebagaimana yang telah Yesus kerjakan di dalam dunia ini, di mana Ia menderita sengsara dan mati untuk mengampuni dosa saya dan saudara. Karena itu kebangkitan Yesus dari kematian membawa pengharapan baru untuk menuju kepada suatu kehidupan yang baru. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, orang-orang percaya dilahirkan kembali dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lahir kembali di sini bukan berarti kita masuk kembali dalam rahim ibu kita, bukan. Tetapi lahir kembali di sini artinya kita menanggalkan setiap dosa kita dan kita terlahir kembali tanpa dosa, karena dosa kita telah ditebus dengan darah anak domba Allah yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita memperoleh pengharapan di dalam Yesus Kristus yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat runtuh, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Petrus pun mengakui bahwa iman jemaat pada waktu itu sangat luar biasa. Sebab sekalipun mereka dalam tekanan, sekalipun mereka tidak melihat Yesus secara fisik, namun mereka sungguh-sungguh percaya dan mau mengasihi Yesus, serta bergembira sekalipun di tengah penganiayaan yang dialami. Karena dengan demikian mereka memperoleh keselamatan jiwa. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, memang menjadi orang Kristen bukanlah hal yang mudah. Sebab akan berhadapan dengan berbagai persoalan dan penderitaan. Mengikut Kristus bukanlah perkara yang mudah. Bukan berarti ketika kita mengikut kita terlepas dari berbagai pergumulan dan persoalan. Tidak. Karena taat pada Tuhan bukan berarti kita hidup tanpa kekurangan. Setia dan tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa-masa yang sulit yang akan kita hadapi. Dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak akan ada lagi air mata. Tidak. Tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Dan jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Karena itu bergembiralah dengan penderitaan yang dialami. Sebab hal itu merupakan kemurahan Tuhan. Dan itu merupakan suatu proses dari Tuhan untuk memurnikan iman kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Sebab pemurnian iman bukan hanya di saat, bahkan dalam situasi yang bersukacita, yang bersyukur, bergembira, tetapi juga di saat mana kita penuh dengan tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Namun, apakah sebagai orang yang percaya kita akan sabar dan setia serta tekun dalam proses pemurnian dalam pergumulan ini? Ataukah sebaliknya, kita menjadi orang yang tidak sabar dan segera menyerah dan keluar dari pergumulan yang kita alami? Bahkan mencari pertolongan di luar Tuhan.
yang tidak dikehendaki Tuhan. Padahal kita tahu bersama bahwa pertolongan di luar Tuhan itu memang instan, cepat. Pertolongan Tuhan di luar Tuhan itu instan. Oh, pergi di sana kalau ngana pergi, cuma langsung bye. Nah saudara-saudara, tetapi orang tahu bersama kalau sesuatu yang instan, coba orang makan tiap hari, mie, super mie, tiap hari makan itu, pasti akan merusak tubuh kita. Nah demikian juga, pertolongan yang instan di luar Tuhan akan merusak iman kita. Nah karena itu, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, itu tidak lepas dari rencana Tuhan. Mungkin awalnya kita melihat jalan itu terlalu sukar bagi kita. Tetapi sesungguhnya jalan yang sukar itu dipakai Tuhan untuk memperlihatkan sesuatu yang indah bagi kita. Oleh karena itu belajar dari firman Tuhan kita di saat ini. Mari kita memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Namun harus kita ingat, selalu saya katakan ada iman yang menyelamatkan, tapi ada iman juga yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan adalah iman yang hanya berdasarkan akal saja. Tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Tahu bahwa Yesus itu penolong. Namun ketika dalam pergumulan, ketika dalam persoalan, lari dari Tuhan, tidak cari Tuhan. Itu iman yang hanya sekedar tahu, hanya di akal saja. Dan iman yang tidak menyelamatkan yang kedua adalah iman yang sementara. Maksudnya iman yang hanya mengandalkan Yesus di saat-saat yang sementara di dalam dunia ini. Contohnya, ketika kita ingin mencari uang, cari Tuhan. Cari jodoh, cari Tuhan. Mencari pekerjaan, cari Tuhan. Di saat kita sakit, cari Tuhan. Namun di saat kita telah terpenuhi semua keinginan kita, kita tinggalkan Tuhan. Itu adalah iman yang sementara. Yang hanya percaya Yesus di saat-saat kita sukar. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah iman yang benar-benar mengenal dan percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita memiliki iman yang benar-benar menyelamatkan. Iman yang bukan hanya sekedar tahu Yesus sebagai penolong, Yesus sebagai juru selamat, tetapi mau mengandalkan seantero kehidupan kita. Baik sekarang, esok, dan yang akan datang. Bahkan kehidupan yang kekal hanya kepada Yesus, Sang Juru Selamat kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, di saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi, kita melakukan besarlah untungku.
kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu yang besar, sehingga menuntun kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi semata karena kemurahan-Mu. Dan ketika masih Engkau beri kami kesempatan untuk boleh ada sampai saat ini, sesungguhnya Engkau punya rencana, Engkau punya maksud yang terbaik, terindah untuk kami lakukan dan kerjakan. Karena itu terus beri kami hikmat-Mu, agar kami tahu setiap jalan-Mu, apa yang harus kami lakukan dan kerjakan dalam kehidupan ini. Sehingga sekalipun penuh dengan tantangan, pergumulan, persoalan yang kami hadapi, tetapi kami memiliki iman yang sungguh kepadamu. Iman yang bukan hanya sekedar tahu, iman yang sementara, tetapi benar-benar iman yang mengandalkan Engkau dalam kehidupan di dunia ini, tetapi juga kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini terus menguatkan kami, dalam kami menjalani setiap hari-hari kehidupan yang Engkau percayakan bagi kami. Dan di saat ini, ketika kami boleh beribadah kepadamu lewat ibadah live streaming, kami berdoa kepadamu Bapa, untuk Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Kiranya Engkau yang mengenal kehidupan seluruh jemaat, dari kolom 1 sampai kolom 10. Engkau yang tahu apa yang mereka rasakan. Engkau juga yang tahu apa yang sementara mereka gumuli dalam kehidupan mereka. Baik pribadi, keluarga, baik tugas pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Biarlah Engkau yang akan selalu memberi jalan keluar di setiap pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi. Karena kami pun percaya setiap orang yang berseru memanggil nama-Mu, maka di situ ada tangan-Mu yang tidak kurang panjang, yang akan menolong setiap anggota jemaat yang selalu datang kepadamu. Kami pun berdoa kepadamu Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-hamba pelayan-Mu, mulai dari badan pekerja majelis jemaat, Ketua Pendeta Ibu Dice Teli Yakub Turalaki, Master Teologi, Wakil Ketua Sekretaris Bendahara, anggota, Ketua-Ketua Bipra, Penatua Siamas kolom 1 sampai kolom 10, UPK Bipra, Komisi-komisi kerja, BPPJ, Kostor Pegawai dan Pendeta, kelompok fungsional lansia, tim multimedia, yang terus memberi diri untuk melayani Engkau. Biarlah Engkau yang melihat apa yang kami kerjakan dan lakukan, dan kami pun percaya Engkau juga yang akan memperhitungkan semuanya itu. Biarlah ada kerjasama yang baik dalam kami melayani Engkau, dan biarlah nama-Mu ya Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan dalam pelayanan kami. Kami pun berdoa kepadamu bagi jemaat yang boleh menikmati berkat Tuhan atas ketambahan usia 1 tahun dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Berkat-berkat yang boleh diraih, yang boleh digapai. Biarlah Engkau yang akan melengkapi sukacita mereka dengan berkat-berkat yang melimpah. Tetapi jika Engkau mendapati ada anggota jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, ataupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing, biarlah jamahan tangan kasih-Mu Bapa yang akan menjamah mereka, yang akan menyembuhkan mereka, sehingga oleh bilur-bilur-Mu Bapa, mereka boleh melihat dan merasakan kasih dan kuasa-Mu yang besar dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa kepadamu untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau pakai para pemimpin kami dengan hikmat yang daripadamu, sehingga dengan arif dan bijaksana mereka mampu menata bangsa dan negara kami ini dengan kehidupan yang penuh dengan sukacita, ketentraman, kerukunan, dan kedamaian.
Kami pun berdoa kepadamu Bapa, bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu, para janda, duda, anak yatim, piatu, fakir, miskin. Biarlah Engkau yang akan selalu ada bersama dengan mereka. Engkau kiranya memakai orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk mengulurkan tangan, menolong mereka yang lemah, sehingga mereka tidak akan pernah merasa sendiri, karena ada tangan Tuhan yang akan selalu memakai orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk menjadi sobat yang setia. Dan di saat ini Bapa, kami pun berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah Engkau memberkati apa yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat dikelola, dipakai dengan arif dan bijaksana untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bagi kami semua yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah kolom di saat ini, baik pianis, prokantor, tim multimedia, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Dalam kami menunaikan setiap aktivitas kami, tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami, senantiasa berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Seluruh hidup kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah ini diundang berdiri. Kita melakukan Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya Dia tak tinggalkanmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, demikian kita sudah beribadah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.